Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga Anda atau pemirsa dapat melihat video ceramah yang saya bawakan. Salam serta salawat tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, minaz zulumati ilan nur. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kehati-hatian untuk tidak terpengaruh terhadap informasi yang tidak benar atau menyeret kepada lembah dosa. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang yang fasik dan membawa suatu berita, maka periksalah dengan benar berita tersebut, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu akan menyesal di kemudian hari atas perbuatanmu itu. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan tabayyun atau klarifikasi terhadap segala informasi yang kita terima dan tidak mudah terpengaruh yang mengakibatkan musibah bagi diri kita atau orang lain. Kalian yang saya hormati, ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa dulu orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak informasi. Tapi sekarang, orang yang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak informasi. Jadi, jika kita renungkan, kalimat ini sangat relevan sekali dengan kondisi di zaman teknologi dan informasi saat ini, di mana informasi mengalir sangat deras silih berganti. Kita dengan sangat mudah menemukan jutaan informasi dengan hanya menggunakan handphone atau smartphone. Ditambah lagi dengan kehadiran media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, seakan-akan dunia sudah berada dalam genggaman kita. Kondisi ini ternyata memunculkan permasalahan lain yang cukup memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring dan memilih informasi dengan baik, ternyata mewabah di masyarakat. Ditambah lagi budaya tabayun yang sudah mulai hilang, dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau hoaks. Berita bohong saat ini tidak hanya menyasar kepada masyarakat yang berpendidikan, namun juga orang-orang yang tidak berpendidikan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi, termasuk para tokoh publik figur, juga ikut dalam pusaran arus berita yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hoaks. Kalian yang saya hormati, perlu kita sadari saat ini siapa saja yang membuat dan menyebarkan berita melalui media sosial. Padahal saat ini media sosial sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi atau mencari informasi. Kurun waktu setahun belakangan ini pula, Indonesia dihadapkan dengan menjamurnya berita hoaks di media sosial. Oleh karenanya kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah, tidak kagetan, dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita. Kita juga harus objektif dalam menggunakan hati nurani kita dalam memahami suatu berita. Jangan sampai informasi salah datang dari orang yang kita senangi selalu kita benarkan. Sedangkan informasi benar dari orang yang kita tidak senangi selalu kita salahkan. Sudah saatnya kita kembali berpatokan kepada surat Al-Hujurat ayat 6, yang menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi atau tabayyun, yang kebenarannya karena akan membahayakan bagi diri kita ataupun orang lain. Harus mengambil berita dari orang yang terpercaya di media sosial, bukan dari orang yang fasik. Orang yang fasik itu yakni orang yang belum keluar dari ketentuan akal sehat, adab sopan santun, dan agama, serta orang yang belum kita kenali kredibilitasnya sebagai orang yang jujur. Apalagi terkait dengan persoalan agama, kita harus belajar dari ulama-ulama yang sudah jelas kealimannya dan silsilah keilmuannya. Hindari belajar agama melalui media sosial dan orang yang tidak paham oleh agama, walaupun sering tampil di sosial media.
Kalian yang saya hormati, kegaduhan yang ada di media sosial ini diakibatkan salah satunya adalah karena orang yang tidak tahu ikut berkomentar merasa tahu. Terlebih terkait masalah agama dan politik. Banyak orang yang tiba-tiba anti kritik dan merasa pilihannya yang paling benar. Sehingga tak jarang masyarakat saling menghina, mengumpat, dan gontok-gontokan di dunia maya untuk kepentingan sementara dan mengorbankan ukhuwah yang harus dipertahankan sepanjang masa. Menyikapi kondisi memprihatinkan ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah memberi rambu-rambu agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam arus berita bohong di media sosial. Hal ini termuat dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang di dalamnya menegaskan fatwa tentang haramnya menyebarkan berita hoaks. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa memproduksi, menyebar, atau membuat informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, naimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lainnya yang sejenis seperti itu haram hukumnya. Karena itu, marilah kita lebih selektif lagi dalam menerima berita atau konten di media sosial. Hendaknya kita tidak langsung mempercayai dan membagi-bagikan berita tersebut yang belum jelas kebenarannya. Teliti dan pahami terlebih dahulu, karena jika kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita akan menjadi orang berdosa dan menjadi penyebar dosa. Cerdaslah dalam bermedia sosial, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.